Bukan hanya selusin pembudidaya formasi inti yang membuat kaget. Para pembudidaya lain di daerah itu juga melihat dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin itu adalah teleportasi kecil. Penggarap inti formasi tidak bisa berteleportasi. Dia pasti memiliki semacam harta karun. Entah itu, atau dia menguasai beberapa teknik khusus. Petik 2. Keributan itu tidak mengejutkan. Hanya Nas Chen Soul Taoist Master yang dapat melakukan teleportasi kecil, yang dianggap sebagai kemampuan ilahi yang dihasilkan ketika kesadaran seseorang mulai bergabung dengan surga dan bumi. Orang-orang di bawah tahap Nas Chen Soul bisa melakukan itu, kecuali cara mereka yang tidak biasa untuk mencapainya, tapi bahkan itu akan menunjukkan bahwa orang-orang seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Seseorang yang dapat berteleportasi dengan cara seperti itu tidak mungkin dikelilingi dalam pertempuran, dan hampir selalu memiliki inisiatif. Sebuah pemikiran belaka di pihak mereka dapat memungkinkan mereka untuk menyerang atau mundur sesuka hati. Murid Li Yuansheng dan teman-temannya semua mengerut, dan hati mereka berdebar di dada mereka. Setelah Bai Xiaochun menghindari serangan gabungan dari selusin pembudidaya Core Formation, lapisan es yang menumpuk di permukaan warung memudar, mengungkapkan bahwa itu sama sekali tidak rusak. Untuk Bai Xiaochun menggunakan kemampuan ilahi yang dapat membekukan area 3000 meter dan kemudian dengan mudah menghilangkan efeknya, membuat para pembudidaya Azure Dragon Society sangat bersemangat. Adapun orang-orang yang menjadi penonton, mereka tidak bisa menahan napas. Li Yuansheng dan teman-temannya jelas terkejut, tapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun sutra, mereka semua adalah murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak melihat Bai Xiaochun, tapi sekarang setelah mereka benar-benar berselisih dengannya, mereka memandangnya dengan cahaya yang sangat berbeda. Lebih jauh lagi, dari aura pembunuh yang mengelilinginya, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang kultivator biasa. Dia jelas memiliki banyak pengalaman berkelahi, bahkan lebih dari tipe pembudidaya yang pergi misi untuk sekte. Hati Li Yuansheng melonjak karena marah, dan dia melotot ke arah bos masyarakat langit-langit. Sampai saat ini, dia menyesal meninggalkan distrik pelangi, dan terutama menyesali membawa teman-temannya bersamanya. Jika dia dan teman-temannya tidak bisa menangani satu lawan, maka tidak akan lama sebelum mereka menjadi bahan tertawaan sekte. Bos dari Celestial Sky Society tidak bisa berhenti gemetaran. Dia tahu bahwa bos Azure Dragon adalah seorang pembudidaya formasi inti, tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat jauh lebih unggul dari para pembudidaya biasa lainnya. Tidak hanya dia bisa menahan diri terhadap sekelompok selusin orang di tingkat kultivasi yang sama seperti dia benar-benar mendapatkan keuntungan. Dia adalah tipe kultivator luar biasa yang memiliki akses ke semacam sihir teleportasi. Bahkan ketika bos dari Celestial Sky Society mulai terengah-engah jaringan, mata Li Yuansheng berubah sedingin es dan dia bergerak. Dalam mata, ia menjadi bola api besar yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, teman-temannya semua melepaskan berbagai kemampuan ilahi, dan langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni sebagai selusin pembudidaya inti formasi belum lagi bergabung untuk menyerang Bai Xiaochun. Kalian mendukung hal-hal terlalu jauh, kata Bai Xiaochun, membangunnya. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan ki dingin meledak ke segala arah. Dia menjadi pusat dari badai yang berputar yang hampir seketika menghantam calon penyerang. Suara gemuruh bermasaat Bai Xiaochun sekali lagi menghilang, muncul sewaktu-waktu di belakang salah satu lawan formasi intinya. Bahkan ketika wajah pria itu jatuh, Bai Xiaochun mengepalkan tangan kanannya dan melepaskan serangan tinju ganas. Lebih banyak suara terdengar ketika pakaian tiba-tiba berputar-putar di udara untuk bertahan melawan serangan tinju. Dengan gemetar, lelaki itu jatuh ke belakang, darah keluar dari mulutnya ketika ki dingin menuangkan ke dalam dirinya. Darah yang keluar dari mulutnya membeku. Jadi, pikir Bai Xiaochun dengan cemberut, pakaiannya bisa bertahan melawan pukulan yang signifikan. Sementara itu, kultivator formasi inti yang berteriak panik dengan harapan teman-temannya. Dia memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut, sayap muncul di belakang, yang bergetar dengan kecepatan yang membutakan untuk muncul di depan pria itu lagi. Kali ini, dia tangan dengan kecepatan kilat dan meraihnya. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar, serta jeritan, ketika pembudidaya Core Formation terlempar ke tanah. Banyak tulang di tubuhnya sekarang patah saat dia masalah di sana di kawah, mengungkapkan Bai Xiaochun dengan rasa takut tertulis di wajahnya. Kemudian,
Bai Xiaochun menggunakan teleportasi lain untuk muncul di depan lawan kedua. Kali ini, dia tidak menggunakan tinju, tapi sebaliknya, kaki kirinya, yang berputar cepat di udara dengan tendangan ganas. Sebuah ledakan sonik berma, dan udara terdistorsi. Pada saat yang sama, wajah lawan kedua ini jatuh saat ia memanfaatkan semua kekuatan yang ia bisa untuk mempertahankan diri. Namun, kekuatan dan kecepatan di kaki kiri Bai Xiaochun didukung oleh otot kematiannya, dan sebelum lawannya bisa melakukan apa saja, mendarat di punggung bawah pria itu. Sebuah ledakan terdengar hampir seperti kantong kertas yang menggelembung. Mata pembudidaya kedua melebar, dan sebelum dia bahkan bisa membuka mulut untuk berbicara, darah menyembur keluar dari sana, dan dia dikirim terbang ratusan meter ke samping. Yang mengejutkan, beberapa tulang belakang pria yang telah dikeluarkan dari kulitnya dan bahkan menjulur keluar melalui pakaiannya. Jeritannya tidak mungkin lagi menderita. Namun, hal-hal belum berakhir. Untaian emas meledak di sekitar pembudidaya, semacam mantra pembatas yang menyegel dasar budidayanya dan membuatnya tampak seperti sedikit lebih dari manusia biasa. Semua orang yang bisa melihat apa yang baru saja terjadi itu terengah-engah. Bos Azure Dragon ini benar-benar ganas. Ditambah lagi, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyegel orang dengan serangannya. Namun, pertempurannya masih belum berakhir. Bai Xiaochun berputar di tempat melepaskan semua kekuatan teknik hidup selamanya yang abadi untuk bertahan melawan teknik magis yang baru saja dibuka oleh dua pembudidaya inti formasi dari belakang. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia sekali lagi memutar kaki kirinya dengan tendangan yang kuat. Tiga pembudidaya yang baru saja mencoba menyerangnya dari belakang dikirim terbang di udara, untaian emas melilit mereka dan menyegel mereka. Keduanya sekarang memiliki banyak tulang yang patah untuk ditangani, dan salah satu dari mereka terluka sangat parah sehingga ia mengalami pendarahan hebat. Selanjutnya, beberapa kuali besar berwarna ungu muncul dan mulai menghantam lawan Bai Xiaochun. Seperti yang mereka lakukan, dia melakukan teleportasi kecil lagi, muncul di sebelah pembudidaya kelima. Namun, pada saat ini, para pembudidaya lainnya sudah siap, dan langsung diserang dengan kekuatan mematikan. Bai Xiaochun menghargai dingin dan menggunakan Mountain Sucking Bash untuk menembak maju seperti naga untuk membanting ke pembudidaya di masa depan. Kultivator itu langsung batuk darah saat dia dikirim jatuh ke belakang, di belakang ambruk. Selanjutnya, Bai Xiaochun membalik dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, melambai pada tiga penyerang yang masuk. Dingin. Gumamnya dalam hati. Terdengar, Ki menghambur keluar, dan suara dingin terdengar ketika udara dibekukan. Pada saat yang sama, tiga pembudidaya yang masuk tiba-tiba berhenti di tempat. Karena momentum mereka yang goyah, Bai Xiaochun melesat maju dan menendang lagi dengan kaki kiri ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya dikirim berputar, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tapi sejak saat Bai Xiaochun pertama kali bergerak sampai saat ini, hanya beberapa waktu berlalu. Para sutera dialihkan satu demi satu, sampai satu-satunya yang tetap berdiri adalah Li Yuansheng dan tiga lainnya. Mereka bertiga gemetaran karena kaget. Setelah sekeliling pada rekan mereka kalah, mereka dengan cepat mulai mundur, tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam urusan rekan Li Yuansheng lagi. Kondisi dari teman-teman mereka adalah pesan peringatan paling efektif yang mungkin telah dikirimkan kepada mereka. Pada saat yang sama, nafas para penonton menjadi keheningan yang aneh. Mereka gitu terperangah dengan tindakan Bai Xiaochun sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Li Yuansheng terlihat gemetaran. Untuk beberapa saat, dia hanya bisa melihat sekeliling teman-temannya, yang entah tidak sadar atau diri sendiri. Dalam beberapa saat dia adalah satu-satunya orang yang tertinggal di udara. Kemampuan teleportasi Bai Xiaochun, dan mengejar pertempurannya yang mengejutkan, seperti monster bagi orang-orang di tingkat kultivasi yang sama dengannya, seseorang yang hampir mustahil untuk dilawan. Butir-butir keringat muncul di dahi Li Yuansheng saat dia membocorkan Bai Xiaochun dengan mata merah. Tiba-tiba, perasaan dingin muncul dari perut Li Yuansheng, dan dia mulai mundur. Kenapa kamu tidak turun dari atas sana juga? Bai Xiaochun berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Karena bayangan es di daerah itu, dan kecepatannya yang luar biasa, ia muncul seolah-olah melalui teleportasi tepat di depan Li Yuansheng, yang baru saja dicoba untuk terbang sendiri. Kemudian, dia kekuatan tangan kanannya, menggambar pada kekuatan tubuh Raja Surgawi dalam upayanya untuk meraih Li Yuansheng.
Sebuah gaya gravitasi muncul, dan ki dingin di daerah itu berubah menjadi jarum es yang tak terhitung jumlahnya yang langsung berputar ke arah Li Yuanseng dan mulai melaju ke arahnya. Wajah Li Yuanseng jatuh, dan dia berteriak, "Beraninya kamu mencoba melukaiku. Aku Li Yuanseng, dari klan Deva. Aku tidak peduli siapa yang kamu dukung, aku akan melihat kamu diusir dari Sekte Polaritas Langit Dao Berbintang dalam waktu 3 hari. Bab 404 Aku Sandera. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Li Yuanseng diucapkan saat panik, mereka jelas merupakan ancaman yang kuat. Sejauh yang dia khawatirkan, sebagian besar pembudidaya yang berhasil masuk ke Starry Sky Dao Polarity Sect akan melihat keluar dari itu sebagai nasib yang lebih buruk daripada kematian. Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte sumber sungai di Sungai Heavenspan Timur. Siapapun yang diusir dari sekte seperti itu tidak akan diterima di sekte lain manapun di dunia kultivasi timur, baik yang dicapai bawah atau capai tengah. Orang seperti itu tidak akan memiliki pilihan selain menjadi pembudidaya nakal. Di alam Heavenspan, pembudidaya menduduki posisi yang sangat rendah. Mereka tidak diizinkan untuk mempraktikkan budidaya yang dekat dengan Sungai Heavenspan itu sendiri, dan jika mereka tertangkap secara diam-diam mencoba melakukan itu, mereka akan segera diusir oleh sekte yang mengendalikan daerah-daerah tersebut. Penggarap jahat yang berhasil mencapai tahap Nas Chancel menghasilkan sedikit lebih baik, tapi siapapun di bawah tingkat itu hidup dalam kehidupan yang sangat pahit. Dan dengan demikian, Li Yuanseng tidak ragu untuk menggunakan ancaman seperti itu. Setelah semua, menurut aturan Starry Sky Dao Polarity Sect, fakta bahwa bos Azure Dragon adalah murid dari sekte berarti bahwa jika Li Yuanseng ingin melihatnya mati, itu akan sangat sulit, atau sangat mustahil. Namun, mengingat posisinya di klan, mengeluarkannya akan sangat mudah. Kemudian, gitu dia berada di luar, dan tidak lagi memiliki perlindungan dari sekte polaritas langit berbintang langit, membunuhnya bisa diselesaikan dengan sedikit lebih dari sebuah pikiran. Meskipun dia tidak benar-benar tahu siapa Bai Xiaochun yang mendukungnya, dia tidak peduli, dia juga tidak peduli bahwa daerah ini adalah milik pribadi. Lagi pula, di Sky Quarter Rainbow, salah satu Hillmaster dari 10 Hall memiliki hak untuk melimpahkan properti pribadi di Sky City. Meskipun banyak orang di Sky City sendiri memandang properti pribadi sebagai sesuatu yang benar-benar mencengangkan, Li Yuanseng tidak terlalu memperhatikannya, mengingat ia berasal dari klan Deva. Kata-kata itu keluar dari mulut Li Yuanseng, sebuah getaran yang mengaliri Bai Xiaochun, dan matanya melebar. Tanpa ragu-ragu, dia menarik kembali, dan pada saat yang sama, menyebabkan serangan yang menusuk Li Yuanseng menghilang. "Apa yang baru saja kamu katakan?" katanya, terdengar agak jelas saat melihat Li Yuanseng. Tanggapan ini menyebabkan semua sutera di sekitarnya kaget, serta semua pembudidaya di sekitarnya. Terkejutnya mereka semua karena pertarungan yang baru saja terjadi, pembalikan yang tiba-tiba ini membuat mereka benar-benar terkejut. Perubahan dalam tindakan Bai Xiaochun tampak benar tidak dapat dijangkau. Beberapa saat yang telah meledak dengan momentum yang menentukan tak terbendung, tapi kemudian, menyampaikan ancaman yang diucapkan oleh Li Yuanseng kelemahan-kelemahan lutut. Bahkan Li Yuanseng terkejut, dan nyatanya, jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengucapkan ancaman itu dalam panasnya saat itu, takut dia tidak punya pilihan lain. Tanpa diduga, itu berhasil, dan dengan demikian, kegembiraan muncul dalam hati, dan keganasannya adalah matanya tumbuh lebih kuat. Jadi, sekarang kamu tahu apa artinya takut, bukan? Ya udah telat. Aku tidak peduli siapa yang kamu dukung kamu, dalam 3 hari atau kurang. Kamu tidak akan lagi menjadi anggota sekte polaritas Starry Sky Dao, dan tidak akan punya pilihan selain untuk keluar dari negeri ini. Li Yuanseng menggenggam tangan di belakang punggungnya, mengirim kata-katanya bergema dan energinya melonjak. Secara keseluruhan, dia tampak sangat perkasa dan mengesankan. Dia bisa membayangkan bagaimana, dalam satu napas waktu, bos Azure Dragon ini akan dilanda kepanikan yang mendalam. Entah dia akan meledak menjadi marah, atau dia akan menundukkan kepalanya dalam persetujuan. Li Yuanseng sangat ingin tahu mana dari dua reaksi yang akan dilihatnya. Itulah perbedaan antara status kita di sekte, pikirnya. Mari kita lihat apakah orang ini memiliki apa yang diperlukan untuk tunduk pada takdir. Saat senyum dingin dan seram menyebar di wajah Li Yuanseng, para sutera di sekitarnya saling bertukar pandang. Pergantian peristiwa telah cukup tiba-tiba, dan kita tidak benar-benar mengatakan bahwa orang jahat dari beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sangat penting. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui kekuatan imajinasi atau prediksi Li Yuanseng atau siapapun yang hadir.
Gitu Bai Xiaochun mendengar kata-kata Li Yuanzheng, wajahnya bersinar karena kegembiraan, dan bahkan kegembiraan. Apakah kamu serius? Hahaha, besar, hebat. Kamu saudara Li kan? Wow, aku tidak percaya, aku hanya peduli kamu seperti aku. Ya, itu tidak sengaja. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa mengeluarkan aku dari sekte polaritas langit berbintang dalam waktu 3 hari? Jika kamu berbicara di awal, aku tidak akan pernah bergerak melawan kamu dan teman-teman kamu. Namun, pada titik ini, ia masih khawatir tentang situasi tersebut. Ragu-ragu, dia melanjutkan, Saudara Li, izinkan aku memastikan bahwa aku memahami kamu dengan benar. Kita perlu membuat semuanya menjadi sangat jelas. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mengeluarkan aku dari sekte dalam waktu 3 hari, kan? Sutra di daerah itu benar-benar bingung, dan Li Yuanzheng tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Orang-orang di antara bertukar tempat bertukar pandangan, benar-benar tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat memahami mengapa Bai Xiaochun tampak sangat bersemangat. Kamu, Li Yuanzheng tiba-tiba merasa kehilangan, dan mulai bertanya-tanya apakah dia dan bos Azure Dragon ini bahkan berbicara tentang hal yang sama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku mengatakan kepada kamu bahwa dalam 3 hari atau kurang, aku ingin kamu menendang neraka Starry Sky Dao Polarity Sect. Ditendang, kamu dengar. Itu berarti kamu tidak akan menjadi murid lagi di sini. Diusir, diusir. Bai Xiaochun mengangguk dengan penuh semangat, dan semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, selamat, kamu yakin bisa, Saudara Li. Wow, kamu benar-benar dermawan terbesar aku. Petik 2. Dengan itu, dia membalik ke arah Subaokai dan pelindung Dao lainnya. Subaokai, teriakannya. Kakak sulung. Tuan Snor-Snot. Cepat dan terima kasih kepada rekan Daois Li. Dia bisa mengeluarkanku dari sekte polaritas langit berbintang. Aku tidak perlu menjadi sandera di sini lagi. Kita semua bisa pulang. Master God Diviner, Subaokai, dan Big Fatty Zhang semua memandang dengan penuh simpatik pada Li Yuanzheng. Sedangkan untuk Li Yuanzheng, ekspresi kosong di wajahnya berubah gitu dia mendengar kata, sandera. Matanya melebar seperti baru saja melihat hantu. Menunjuk Bai Xiaochun dengan jari gemetar, dia berkata, kamu seorang sandera. Ya, kata Bai Xiaochun keras, mendesing lengan bajunya. Aku sandera politik yang penting. Sebagian besar sandera lainnya akan sangat malu atau marah karena status mereka secara terbuka, dan sebagai hasilnya, mereka biasanya berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Bai Xiaochun, di sisi lain, dengan keras mengumumkannya dengan cara megah. Sebagian besar waktu, ia merasa sangat tertekan ketika ide-ide bahwa ia adalah seorang sandera. Tapi pada saat ini, raut wajah Li Yuanzheng membuatnya merasa luar biasa, dan pada kenyataannya, dia tidak bisa menahan diri tapi berpikir bahwa menjadi sandera sama sekali tidak buruk. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Bai Xiaochun, mereka segera meledak ke dalam penemuan. Bos dari Celestial Sky Society, dia tersambar petir, dan tampak rahangnya ternganga. Akhirnya dia menemukan mengapa dia tidak pernah menemukan informasi tentang latar belakang bos Azure Dragon. Sialan, aku tidak percaya dia sandera. Dan yang lebih sulit dipercaya adalah kecilnya dia. Para sandera mulai berkeliling dengan dan menikmati. Air mata yang memenuhi bos Celestial Sky Society sudah cukup untuk membentuk sungai Heavenspan baru. Kamu. Pikiran Li Yuanzheng terguncang gitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa bicara. Dia memiliki kekuatan untuk mengusir murid, tidak peduli apa latar belakang mereka. Namun, bahkan jika dia lebih kuat dari dia, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada sandera, yang merupakan koneksi penting antara dua sekte. Bahkan penggarap jiwa Naschen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Hanya ahli Dewa Deva akan memiliki wewenang untuk menimbang masalah ini, dan Dewa Klan pasti tidak akan melakukan hal-hal sepele seperti itu. Jelas ancamannya dari beberapa saat yang lalu tidak lebih dari yang mungkin, dan membuatnya terlempar ke arahnya dengan cara ini membuat Anda merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Kemarahan tidak hanya menumpuk di dalam hati, tapi wajahnya memerah, dan kemudian batuk seteguk darah. Melolong marah, dia berputar dan menembak kembali ke distrik pelangi, tidak berhenti bahkan untuk kapan saja di sepanjang jalan. Melambaikan tangan, Bai Xiaochun memanggil, "Ai, apa yang kamu berangkat? Hai, Saudara Li. Jangan pergi. Kamu berhutang untuk mengeluarkan aku dari sekte dalam waktu 3 hari." Petik 2.
Ketika kata-katanya mencapai telinga Li Yuansheng batuk seteguk darah lagi dan kemudian melolong, pengganggu yang tak terputuskan. Pada saat yang sama, dia mendorong maju dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Sisa-sisa sutera di daerah itu memandang Bai Xiaochun dengan ketakutan dan kekaguman pada metodenya yang tajam. Menundukkan kepala, dengan cepat mereka menembak diri, yang lebih mampu mendukung yang terluka di pundak mereka. Bai Xiaochun berdeham saat mereka berjalan. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya dengan bangga dan menghela nafas dengan kecewa. Aku benar-benar membencinya ketika orang-orang datang pura hanya mengancam dan luar biasa, berubah menjadi penipu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan aku dari sekte, jangan pura-pura bisa. Tidak ada yang lucu tentang praktis. Sambil mendesah, dia membocorkan minuman itu, dan pelindung daunnya, yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Tak lama, berita tentang Bai Xiaochun menjadi sandera mulai menyebar melalui Sky City. Itu adalah perkembangan yang sangat penting, dan menghilangkan banyak kecurigaan yang dipendam orang. Segera, kabar bahkan menyebar ke 3 kota lain di sekte ini, membuat semua orang di sana benar-benar heran. Itu terutama berlaku untuk para sandera di kota-kota yang termasuk Pengadilan Sungai Stari, Pengadilan Sungai Polaritas, dan Pengadilan Sungai Dao. Mereka semua benar-benar terperangah. Aku tidak pernah menyadari kamu bisa gitu mendominasi sebagai sandera. Aku benar-benar harus pergi berkunjung ke Bai Xiaochun ini. Hampir semua dari mereka memutuskan untuk pergi menemui Bai Xiaochun dan tentang pengalaman mereka mendapatkan sandera, dan mungkin beberapa saran tentang bagaimana memperbaiki situasi mereka di sekte. Adapun Celestial Sky Society, berulang-ulang mereka membuat mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan Bai Xiaochun secara langsung. Setelah lebih banyak pertemuan, bos Celestial Sky Society akhirnya mengertakkan giginya dan berkata, karena kita tidak bisa memprovokasi dia, mari kita keluarkan dia dari Sky City. Bab 405, Promosi. Aturan yang mengatur sistem promosi Starry Sky Dao Polarity Sect bekerja dengan 2 cara. Entah secara sukarela menyerahkan 1 juta poin prestasi untuk mendapatkan promosi mereka, atau, jika mereka menyimpan poin yang, formasi mantra agung itu akan mendeteksi dan secara otomatis mempromosikannya. Metode seperti itu telah diberlakukan untuk mencegah setiap individu dari menyimpan terlalu banyak poin jasa, dan juga untuk mengendalikan inflasi dalam sekte tersebut. Selain itu tidak berada di bawah kendali individu manapun, melainkan pembentukan mantra yang berada dengan medali dari semua murid, sehingga kemungkinan untuk menipu. Tentu saja, metode kedua yang jarang terlihat, karena itu membutuhkan jumlah poin prestasi yang sangat besar. Ketika titik prestasi seseorang melebihi batas, mereka menjadi seperti suar di malam yang gelap, dan langsung menarik perhatian untuk menciptakan mantra. Bai Xiaochun telah menggunakan metode yang tepat di Songke. Dengan jumlah besar nomor jasa dari Azure Dragon Society ke medali identitas Songke, itu memastikan bahwa gitu dia terbang ke tempat terbuka, dia diperhatikan dan dibawa pergi untuk menjadi murid berjubah kuning. Pada saat ini, para pemimpin masyarakat langit surgawi gitu takut dengan Bai Xiaochun sehingga mereka memutuskan untuk mengeluarkannya dari kota. Kami hanya akan memiliki 1 kesempatan. Jika kita tidak mendapatkan poin jasa yang cukup ke dalam medali komandonya, strategi itu tidak akan berhasil, dan setelah itu, bos Azure Dragon akan berjaga-jaga. Jika kami mencoba melakukannya untuk kedua kalinya, itu akan sangat sulit. Mari kita berhati-hati terhadap angin. Celestial Sky Society akan membayar tagihan untuk mengeluarkannya. Bahkan semua poin prestasi itu akan sia-sia jika kita dapat mencapai tujuan itu. Setelah membuat keputusan, mereka menunggu beberapa hari lagi sampai fluktuasi tertentu. Malam itu, bulan tergantung tinggi dan cerah di langit, memandikan tanah dengan cahaya bulan putih. Meskipun itu membuat semuanya tampak lembut dan kabur, Sky City sama sibuknya di malam hari seperti pada siang hari. Di gurun di tepi distrik barat, kedai Azure Dragon Society beroperasi seperti biasanya. Penggarap datang dan pergi, tidak mau istirahat hanya karena di luar gelap. Bai Xiaochun sedang duduk di sebuah meja di kedai minuman, diapit oleh 2 pelayan yang mendinginkannya dengan kipas besar. Jika para penggemar itu dipajang di luar kedai minuman, mereka pasti akan menimbulkan kegemparan. Dalam hal nilai mereka dalam poin prestasi, salah satu dari itu akan cukup untuk membeli harta sihir yang kuat. Namun, sejauh menyangkut Bai Xiaochun, mereka mungkin juga hanya penggemar biasa.
Bahkan meja itu sendiri dibuat dari kayu mahoni berusia 1000 tahun. Jika kayu itu digunakan untuk membuat sesuatu seperti pedang terbang, itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Tapi dalam kasus ini, itu hanya dibuat menjadi sebuah meja. Meja itu ditumpuk dengan segala macam makanan lezat, jenis yang cocok dengan harga astronomi di luar. Bahkan mangkuk dan sumpit memiliki sifat magis. Ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah, sedemikian rupa sehingga seorang pengarap Nas Chancellor yang memasukinya akan terkejut. Su Baokai, Master God Diviner, dan Big Fatty Zhang juga ada di sana, makan dan minum sepuasnya. Saat mereka tertawa dan tertawa, Chen Manyao duduk dengan muram di sebelah Bai Xiaochun, mengipas dirinya dengan kipasnya sendiri, kadang-kadang bergabung dalam percakapan. Pakaian mereka sangat mewah, bertahan jenis yang kamu harapkan untuk dipakai oleh orang kaya baru. Jadi, kata Bai Xiaochun, ternyata kamu tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan pria Li Yuanseng. 3 hari telah berlalu, dan tidak ada yang mengatakan aku bisa meninggalkan kota. Sambil menggosok perutnya, dia mengeluarkan sendawa yang puas. Su Baokai terkekeh dan berkata, kamu tahu, Patriark Junior, semuanya sebenarnya cukup bagus di sini. Hahaha, kami mendapatkan yang terbaik untuk makan dan minum, dan yang terbaik dari yang lainnya. Kami bahkan tidak akan mendapatkan hasil sebesar ini di sekte penangkal sungai. Meskipun sekarang aku benar-benar ingin tahu seperti apa kehidupan di distrik pelangi itu. Lihat, Bai Xiaochun tiba-tiba berteriak, menunjuk ke Su Baokai dan meminta untuk membuka lengannya di Big Fatty Zhang. Lihatlah pria ini. Kamu melihatnya. Ambisi itu. Teruskan, Su Baokai, teruskan. Dengan itu dia mengeluarkan suara keras. Untung kita tidak pernah membiarkan dia masuk ke oven saat itu. Ayolah, Su Baokai, kita memiliki cara yang lebih baik daripada distrik pelangi. Hanya seorang idiot yang ingin berharap. Aku akan tinggal di sini selama sisa hidup aku. Dia mengatakan kata-kata terakhirnya dengan lambaian tangan yang dramatis, terlihat sangat puas. Master God Diviner dan Big Fatty Zhang tertawa terbahak-bahak, dan Su Baokai tampak agak malu. Tepat ketika dia hendak membela diri, Bai Xiaochun memaksakan diri dengan acuh dan berkata, dengarkan aku, kawan. Tepat ketika dia hendak membual tentang kunjungannya ke distrik pelangi, dan menjelaskan bagaimana semua orang di sana gitu dingin dan jauh, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika dia menyadari bahwa tasnya memegang bergetar. Menamparkan itu, dia menghasilkan medali identitasnya dan memindainya dengan akal ilahi. Terkejut, dia menyadari bahwa keseimbangan poin prestasi meningkat dengan cepat. Apa yang terjadi? Katanya, bingung. Kemudian matanya melebar ketika, dalam waktu sesingkat-singkatnya, keseimbangannya menembus 1 juta. Segera, ia memiliki 2 juta poin prestasi. Kemudian 3 juta. Maka 4 juta. Menjerit ketakutan, dan tanpa waktu untuk memberikan penjelasan, dia dengan cepat mulai mentransfer poin jasa ke yang lain. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bertindak, itu masih terlalu lambat. Dalam sekejap mata, keseimbangan poin prestasinya mencapai lebih dari 5 juta. Formasi mantra Grand Testari Sky Dao polaritas sekte paling sensitif dan aktif selama bulan purnama, dan kebetulan bahwa bulan di luar bersinar seterang api sinyal. Hanya butuh beberapa saat untuk pembentukan mantra untuk memperhatikan apa yang terjadi, dan mengirim kekuatan bergegas ke kedai minuman, dan ruangan tempat Bai Xiaochun berada. Tidak, dia berteriak. Yang mengejutkan guru Dewa Diviner, Su Baokai, Big Fatty Zhang, dan Chen Manyao. Dan sebelum ada di antara mereka yang bereaksi, aliran cahaya memasuki ruangan dan melilit Bai Xiaochun. Bahkan ketika cahaya menyambarnya, keseimbangan titik prestasi terus meningkat dengan kecepatan menjengkelkan. Tanpa diduga, sudah mencapai lebih dari 7 juta. Keseimbangan yang luar biasa itu tampaknya membuat marah formasi mantra, yang sama sekali tidak lembut saat meraih Bai Xiaochun dan menariknya keluar dari ruangan dan naik ke langit. Saat jeritan Bai Xiaochun bergema ke segala arah, 4 pelindung daunnya bergegas keluar, terguncang, namun sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal di sini. Aku tidak ingin menjadi murid berjubah kuning. Aku jauh lebih cocok untuk menjadi murid berjubah oranye. Pada titik ini, sudah jelas bahwa ia telah menjadi korban scamming masyarakat langit-langit. Selain itu, mengingat jumlah luar biasa dari titik-titik jasa yang terlibat, jelas bagaimana tekad para pemimpin masyarakat langit surgawi untuk mewujudkannya. Sinar cahaya yang baik Bai Xiaochun jauh lebih besar dan lebih terang dari tipe yang biasa. Dengan demikian, seluruh langit malam, mengisi Sky City, menarik perhatian banyak orang, banyak diliputi oleh kegembiraan.
Adapun semua pembudidaya yang telah menderita efek samping dari Fantasy Pills dan Ultra Supplement Pills, mereka tidak bisa lebih senang. Beberapa dari mereka bahkan mulai menggedor drum dan gong saat mereka bersorak. Iblis tua Bai akhirnya pergi. Langit memang punya mata. Bos Azure Dragon mengumumkan. Petik 2. Hahaha. Iblis itu adalah nomor 1 di Sky City. Sekarang setelah dia pergi, rasanya seperti gunung besar diangkat dari bahu kita. Petik 2. Sorak-sorai di kota bercampur dengan jeritan Bai Xiaochun berma hingga malam. Pelindung daunnya memandang dengan ekspresi kaget seberkas cahaya yang kuat terhadap Bai Xiaochun melalui langit malam menuju Sky Quarter Rainbow. Pada pelangi itu, para murid yang menerima murid baru yang akan membuka platform penyambutan resmi, ekspresi tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat ke bawah ke Sky City yang bersorak-sorai. Jika mereka bisa mendengar suara dari jarak itu, hanya bisa kagum dengan antusiasnya orang banyak di bawah. Para murid saling bertukar pandang dengan canggung. Belum pernah mereka melihat di kota di bawah, dan mereka tidak melihat seberkas cahaya yang dikirim untuk menyambut murid baru di distrik pelangi yang gitu besar dan terang. Segera, Bai Xiaochun ada di sana di depan mereka. Gitu Bai Xiaochun merasakan menikmati dingin dari murid-murid lain, aku tidak ingin menjadi murid berjubah kuning. Air mata bahkan membuncah di matanya ketika dia mengutuk kepuasannya sebelumnya, dan kecerobohannya dalam mengambil tindakan pencegahan terhadap taktik seperti yang baru digunakan oleh Celestial Sky Society. Kesedihan yang mengalir dari hati ke suaranya adalah jenis yang akan menjadi pertimbangan hati siapapun, dan menyebabkan rahang para murid di sekitarnya jatuh. Biasanya, orang-orang yang dibawa ke distrik pelangi berada di samping mereka sendiri dengan membeli. Ini adalah pertama kali mereka melihat ada orang yang sedih tentang masalah ini. Bai Xiaochun menghela nafas berulang kali, dan tampak hampir menangis ketika meninggalkan platform penyambutan. Lingkungannya indah, dengan energi spiritual yang kuat, kolam dan kolam di mana-mana, dan bahkan gunung abadi. Namun, mengingat rendahnya dingin dan acuh tak acuh semua orang, Bai Xiaochun masih merasa bahwa minumannya adalah tempat yang jauh lebih baik. Sambil cemberut, dia menyadari bahwa dia harus menerima situasinya. Sambil mendesah, dia muncul pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa terlalu menonjol. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Bai Xiaochun, yang selalu berusaha untuk menjaga kerendahan hati, akan dicopot dari dunia biasa untuk murid berjubah kuning. Bab 406, Perempat Langit. Kedua yang mengawal Bai Xiaochun berdua mengenakan jubah kuning, dan memandang Bai Xiaochun lebih dari beberapa kali ketika mereka berjalan. Tidak yakin apa yang harus dilakukan Anda. Artikel, dia membuat daftar pada saat kedatangannya. Biasanya, dua murid berjubah kuning ini cukup keras untuk memperlakukan mereka terhadap pendatang baru, tapi untuk beberapa alasan, mereka sangat sopan kepada Bai Xiaochun. Sky Quarter Rainbow memiliki 10 halls, salah satu dari mereka menjelaskan, dan semua murid berjubah kuning yang baru terbukti akhirnya bergabung dengan salah satu dari mereka. Proses seleksi tidak terjadi setiap kali seorang murid menghasilkan, melainkan dalam kelompok, 1 kali per tahun. Namun, kamu harus kuat berjalan, rekan Dawis baik kata yang lain. Kami hanya memiliki 4 bulan untuk pergi sampai forum pemilihan hall berikutnya. Tidak hanya keduanya menjelaskan bagaimana hal-hal bekerja di Sky Quarter Rainbow, mereka juga menjelaskan tanggung jawab barunya. Salah satu alasan Sky Quarter Rainbow dibagi menjadi 5 cincin adalah karena Balai 10. Cincin bagian dalam adalah tempat tinggal penguasa puncak, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana tanpa dipanggil. Adapun daerah lain, mereka disisihkan untuk digunakan oleh 10 halls. Terakhir kali Bai Xiaochun berada di sini, dia hanya melewati, tapi kali ini, berkat yang diberikan oleh dua murid ini, dia sudah mencapai pemahaman yang jauh lebih baik tentang Sky Quarter Rainbow. Meskipun disebut pelangi, sebenarnya tanah itu rata di dalam seperti lokasi lainnya. Ada langit 7 warna di atas kepala, dan tanah di bawah kaki mereka juga menampilkan 7 warna, meskipun pada umumnya tidak terlihat karena batu kapur hijau yang menutupi semuanya. Satu-satunya tempat di mana kotoran 7 warna terlihat di pegunungan abadi yang naik di lokasi tertentu. Apa yang meninggalkan kesan terdalam dari semua pada Bai Xiaochun adalah lembut dan lembutnya energi spiritual itu. Dia sudah bisa mengatakan bahwa itu akan sangat mudah diserap, dan tidak akan mengarah pada drainase energi yang menakutkan yang biasa terjadi di Sky City. Dari titik pandangnya saat ini, Bai Xiaochun dapat melihat ke samping dan melihat bukit-bukit dan gunung-gunung yang ditumbuhi tanaman hijau diselingi dengan badan air biru, yang merupakan tanah Heavenspan.
Ada juga saluran udara yang membentang sejauh mata memandang, yaitu Sungai Heavenspan. Di arah lain adalah lautan luas dan tak terbatas. Terakhir kali Bai Xiaochun berada di sini, dia datang ke cincin bagian dalam, dan tidak bisa melihat banyak. Namun, pada saat ini, dia berada di lingkaran luar, dan dapat melihat perairan emas yang indah di laut. Kemegahan yang tipis menyebabkan dia terkesiap kaget. Lebih jauh lagi, kekuatan energi spiritual di laut itu tampak di luar imajinasi. Itu bahkan menyebabkan ombak besar berguling-guling di permukaan air, yang tabrakannya bahkan mencapai ke pelangi dan telinga Bai Xiaochun. Itu Laut Heavenspan. Gumamnya, terguncang. Kedua pembudidaya yang mengawalnya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang muncul di wajah mereka. Setelah semua, jadilah murid berjubah kuning di Starry Sky Dao Polarity Sect benar-benar posisi yang mulia. Salah satu dari mereka tersenyum. Betul. Hanya murid yang ke level berjubah kuning yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini dan menikmati pemandangan Laut Heavenspan yang megah. Petik 2. Laut itu membentuk pusat tanah Heavenspan, dan merupakan sumber energi spiritualnya. Itu adalah laut yang tidak akan pernah mengering, laut yang akan berkembang selamanya. Saat Bai Xiaochun memandang Laut Heavenspan, dia tertarik dengan dorongan tiba-tiba untuk terbang keluar dan menjelajahinya. Setelah beberapa saat dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat pandangannya untuk melihat kapal perang yang ada di atas air terjun. Dari sudut pandang ini, terlihat jelas. Warnanya gelap gulita, dan tampak dalam keadaan rusak parah dan bobrok terutama layarnya. Di dalam kapal, sosok-sosok menakutkan yang menakutkan di sana-sini. Melihatnya saja menyebabkan rambut Bai Xiaochun berdiri tegak, dan dia dengan cepat membuang muka. Saat mereka berjalan, Bai Xiaochun melihat pembudidaya lain yang tinggal di Sky Quarter Rainbow. Mereka semua adalah murid berjubah kuning, tanpa satupun yang mengenakan jubah hijau atau cian. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, murid berjubah hijau dan berjubah sian itu sangat langka, atau tinggal di daerah yang berbeda. Seperti yang dia ingat dari terakhir kali di sini, para pembudidaya sangat menyendiri dan dingin. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain. Paling-paling, mereka untuk bertukar pandang. Karena itu, Sky Quarter Rainbow adalah tempat yang sangat sepi. Bai Xiaochun tidak terbiasa dengan keheningan seperti itu, tapi hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan tentang itu. Para pembudidaya yang mengantarnya akhirnya membawanya ke lokasi di mana murid baru diminta untuk check-in. Dia menyerahkan medali identitasnya untuk diperiksa, dan kemudian diberi jubah kuning dan kunci slip Gyo ke Gua Abadi. Setelah bertukar beberapa kata perpisahan, kedua murid yang telah membawanya ke titik ini mengambil cuti mereka. Bai Xiaochun mengukur sekelilingnya, merasa sangat tidak pada tempatnya dan sangat sendirian. Sambil tersenyum kening, ia mengikuti peta di slip batu giok sampai ia menemukan gua abadi di ujung cincin kelima. Itu adalah gua abadi yang sangat biasa, dan satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah bahwa jika dia berdiri di jendela, dia bisa melihat sekilas laut yang jauh di jarak. Gua itu relatif kecil dan biasa, tapi sebagian besar murid yang baru akan senang diberi tempat tinggal seperti itu, yang jauh melebihi standar dari hampir setiap pembudidaya di Sky City. Tapi untuk Bai Xiaochun, itu seperti gubuk dibandingkan dengan kamarnya di kedai minumannya. Sambil menghela nafas, dia berdiri di sana, memandang sekeliling dengan pandangan kosong, lalu diri dari kemalangan dan merapikan tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia duduk bersila untuk berkultivasi. Seiring sesi kultivasinya berkembang, ia menjadi semakin tenang. Benar saja, kemajuannya melampaui apa yang bisa dia capai di Sky City, dan ditambah lagi, tidak ada drainase energi. Sekali lagi, dia dipenuhi dengan sensasi bahwa dia tidak perlu makan makanan. Dengan setiap napas yang ia ambil, energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam dirinya, mengisi tubuhnya, berputar-putar di sana-sini. Perlahan-lahan, Bai Xiaochun membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Selama 10 hari berikutnya, ia membutuhkan banyak waktu dalam kultivasi, tapi juga meluangkan waktu untuk menjelajahi dan mengembangkan diri dengan lingkungan barunya. Setiap kali dia bertemu sesama murid, mereka memperlakukannya dengan sangat dingin. Bahkan jika dia memanggil salam, mereka akan membicarakannya. Namun, ia segera mendapatkan perasaan yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Selama 10 hari itu, dia menyadari bahwa hampir semua murid berjubah kuning yang dia temui di Sky Quarter Rainbow adalah pembudidaya inti formasi. Meskipun beberapa berada di yayasan pendirian, sebagian besar dari mereka berada di tahap Quasi-Core.
Semua orang memiliki pertempuran yang luar biasa, yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun. Dia juga bertanya tentang lokasi mana Living Mountain Incantation berhasil untuk dibudidayakan, tapi kecewa menemukan bahwa sama sekali tidak ada di Sky Quarter Rainbow. Sebaliknya, itu berada di tingkat kedua pelangi, di mana pemimpin sekte tinggal. Menatap pelangi di atasnya, dia bermain. Pada tingkat kedua, ada dua pelangi. Yang satu di sebelah kiri untuk para deva, dan yang di sebelah kanan disisikan untuk para pemimpin sekte, berbagai serta cobaan oleh api. Dia adalah pendatang baru, dan karena semua orang gitu dingin dan acuh tak acuh, tidak mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Setelah menjadi murid berjubah kuning, ada batasan tertentu untuk kembali ke Sky City. Pembatasan seperti itu tidak benar-benar berlaku untuk orang-orang seperti Li Yuansheng dan teman-temannya, tapi bagi Bai Xiaochun, kembali ke kota adalah cobaan yang sangat rumit. Namun, slip batu giok masih bisa digunakan untuk berkomunikasi, dan dia segera mendapat kabar dari guru Dewa Diviner dan pelindung Dao lainnya. Setelah kepergian Bai Xiaochun, suasana di Azure Dragon Society berubah sangat suram. Namun, setelah melakukan beberapa penyesuaian pada margin keuntungan, mereka cukup yakin bahwa mereka akan bertahan. Meskipun Celestial Sky Society telah memulai menyebabkan lebih banyak masalah, mereka masih takut Bai Xiaochun, dan dengan demikian, tidak melakukan sesuatu yang terlalu agresif. Para pelindung Dao juga mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk menangani beberapa urusan penting, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk ke distrik pelangi juga. Itu membuat Bai Xiaochun sangat bersemangat. Tanpa semua pelindung Dao-nya, dia sebenarnya sangat bosan, dengan sedikit yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan teknik hidup selamanya yang abadi dan mantra Will Evolving School Frigid School. Hal-hal berjalan seperti itu selama sekitar 1 bulan, sampai suatu hari di tengah sesi kultivasi, ekspresinya tiba-tiba berkedip. Melambaikan mengarahkan, dia mengirim pintu gua abadi berderit terbuka, mengungkapkan sosok yang mendekat, bermandikan sinar matahari pagi. Ketika orang itu melihat pintu gua abadi, dia berhenti di tempat untuk sewaktu-waktu, merencanakan dalam pikiran, sebelum melanjutkan ke depan lagi. Segera, wajahnya yang tampang dan suramnya terlihat jelas. Dia tak lain adalah Songke. Lebih bodoh. Bai Xiaochun berseru dengan gembira saat dia berdiri. Tepat ketika dia akan bergegas ke depan untuk menarik Songke ke dalam, Songke mendengus dingin dan mengambil beberapa langkah mundur, menolak untuk masuk. Bai Xiaochun, katanya dengan suara berbatu, detail tentang kenaikan pangkatku menjadi murid berjubah kuning tidak penting. Yang penting adalah aku berhutang budi padamu karenanya. Ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui sejak kamu baru, jadi dengarkan. Pertama, dalam 3 bulan, kamu dan aku akan menjadi bagian dari forum pemilihan aula. Karena aku tiba di sini sedikit sebelum kamu melakukannya, aku telah belajar beberapa hal tentang itu. Ada beberapa aula yang diinginkan banyak orang untuk masuk, sebagian besar karena mereka lebih aman, dan bahkan dapat mengarah pada peluang yang menguntungkan. Beberapa contohnya adalah aula teknik magis, aula pembela, dan aula peningkatan roh. Namun, beberapa aula dianggap berbahaya, dan ada tingkat kematian yang tinggi di antara para murid yang bergabung dengan mereka. Yang paling menonjol di antara mereka adalah aula operasi terselubung dan aula pembunuh iblis. Hati-hati saat waktunya tiba. Kedua, selama bulan sejak kamu tiba, tersebar kabar bahwa seseorang keluar untuk membuat kamu kesulitan atau lebih buruk. Kamu harus mempertimbangkan siapa yang mungkin kamu ambil dan mengambil tindakan pencegahan. Dengan pandangan akhir pada Bai Xiaochun, Songke membalik dan pergi. Temukan, satu-satunya alasan kedatangannya adalah dalam upaya untuk membayar utangnya. Catatan, ini adalah meme ke-500 meme master kami. Mari bergabung dengannya di tepuk tangan meriah. Bab 407, Aula Pembunuh Iblis. Ekspresi terlihat di wajah Bai Xiaochun saat dia melihat Songke perhatian pergi. Namun, tak lama kemudian, sedikit senyum bisa terlihat. Pada titik ini, Bai Xiaochun tidak menganggap Songke sebagai saingan apapun. Bahkan, dia benar-benar percaya kehidupan Songke agak kasar. Dia berkeliling sepanjang waktu berusaha terlihat tangguh, dikelilingi oleh aura pembunuh, terus mencari untuk berkelahi. Bai Xiaochun tidak akan lupa bagaimana dia datang untuk menawarkan peringatan ini. Setelah beberapa pemikiran, ia sampai pada kesimpulan bahwa, berdasarkan apa yang dikatakan Songke kepadanya, kemungkinan Li Yuansheng menemukan peluang untuk menimbulkan masalah karena masalah dengan Celestial Sky Society. Sayangnya, mengetahui identitas orang yang menargetkannya tidak benar-benar memberikan banyak bantuan.
Setelah semua, tidak mungkin untuk mempersiapkan semua cara Li Yuansheng bisa sampai kepadanya di sekte polaritas langit berbintang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berhati-hati mungkin. Jika kita berada di sekte penangkal sungai, aku pasti akan menunjukkan bahwa Anda berada atau dua hal. Bai Xiaochun mengeluarkan harum dan melanjutkan untuk memikirkan bagaimana dia akan menangani situasi menggunakan sepatu Li Yuansheng. Setelah beberapa saat, tiba-tiba matanya bersinar. Aula forum pilihan. Pikirnya, getaran melewatinya. Semakin dia berpikir, semakin suram ekspresinya tumbuh, dan semakin yakin bahwa Hall Selection Forum adalah tempat Li Yuansheng akan mencoba mengambil langkah Anda. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa membayangkan cara apapun untuk melawan tindakan seperti itu. Pada satu titik, dia bahkan mempertimbangkan untuk mencoba menjangkau penguasa puncak Sky Quarter. Sayangnya, tanpa secara tegas dipanggil oleh penguasa puncak, kemungkinan untuk mendapatkan akses ke cincin bagian dalam. Bahkan kunjungan sederhana untuk menyampaikan salam harus disetujui oleh penguasa puncak, dan meskipun telah beberapa kali melakukan hal itu, Bai Xiaochun tidak pernah diizinkan masuk, dan dipaksa untuk kembali dengan muram ke guanya yang abadi. Dia pada dasarnya tidak punya pilihan saat ini, jadi dia hanya memutuskan untuk menunggu sampai pelindung daunnya tiba. Tak lama, Master Dewa Diviner, Big Fatty Zhang, dan Chen Manyao semua membayar jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk mendapatkan promosi mereka. Subao Kai adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Lagi pula, bisnis di kedai masih harus dikelola. Alasan utama setiap orang bisa naik ke distrik pelangi untuk memulai, dan seseorang harus berada di belakang untuk menjalankannya, setidaknya untuk sementara waktu. Setelah diterima oleh para murid di platform penyambutan, pelindung Dao mendapatkan pakaian dan medali identitas mereka dan kemudian pergi untuk menemukan Bai Xiaochun. Itu adalah reuni yang membahagiakan, bahkan untuk Chen Manyao. Setelah bekerja sama dengan Bai Xiaochun dan semua orang, dan mendapatkan persetujuan dari Bai Xiaochun sendiri, sekarang dianggap sebagai bagian dari lingkaran teman-teman mereka. Setelah reuni awal selesai, mereka semua duduk di gua abadi Bai Xiaochun. Pertama, pelindung Dao menjelaskan bagaimana keadaan di kedai setelah dia pergi, dan kemudian dia memberitahu mereka tentang semua yang terjadi Anda. Ketika dia selesai, dia berkata, "Jadi, aku butuh semua bantuan kamu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang forum seleksi hall." Master God Diviner dan Big Fatty Zhang mengerutkan kening dalam pikiran, tapi hanya berharap, baru di sini, dan tidak bisa mengambil tindakan penanggulangan tunggal untuk diambil. Akhirnya, mereka melihat ke arah Chen Manyao. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Chen Manyao berasal dari Wildlands, dan tahu agen lain di Starry Sky Dao Polarity Sect, jadi dia jelas yang paling lengkap untuk memberikan solusi. Chen Manyao tersenyum. "Jangan khawatir, Xiaochun. Aku harus bisa mengurus situasi. Katakan saja aula mana yang ingin kamu ikuti." Petik 2. Bai Xiaochun sangat senang sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk maju dan memeluknya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Kamu luar biasa, Yaur. Baik, aku ingin bergabung dengan aula pembela." Wajah Chen Manyao berubah, dan setelah memelototi Bai Xiaochun agak mengeluarkan batu untuk melakukan kontak dengan teman-temannya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Setelah beberapa saat berlalu, dia memberi Bai Xiaochun senyum konfirmasi, yang membuatnya semakin bersemangat. Pada saat itu, Big Fatty Zhang mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Hall of Spirit Enhancement, dan untuk Master God Diviner, dia ingin masuk ke Hall of Magical Techniques. Kemudian, pelindung Dao pergi. Akhirnya, Bai Xiaochun tidak merasa kesepian lagi. Bahkan, kecepatan kultivasinya bahkan tampak meningkat, dan sebelum dia menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. Termasuk bulan pertama itu berarti 4 bulan telah berlalu, dan sudah waktunya untuk forum pemilihan hall tahunan Sky Quarter Rainbow. Pagi itu saat fajar, suara bel berdentang mengisi Sky Quarter Rainbow, dan semua murid yang telah menunjukkan ke tingkat-tingkat jubah kuning pada tahun-tahun semua membuat jalan keluar dari gua abadi mereka, tampak hikmat dan gelisah. Mereka semua tahu bahwa nasib mereka untuk tahun-tahun berikutnya akan ditentukan pada hari ini. Aula manapun akhirnya mereka bergabung akan menentukan bagaimana mereka tumbuh di tahun-tahun mendatang, dan juga akan memiliki pengaruh besar pada berapa lama mereka bertahan hidup. Karena itu, mereka semua benar-benar gelisah. Tentu saja, aturan ketat Starry Sky Dao Polarity Sect. 10 aula memilih siapa yang akan bergabung, bukan sebaliknya. Karena para murid baru sama sekali tidak mengatakan dalam masalah ini, mereka hanya bisa menunggu dengan gelisah sampai pengumuman dibuat.
Bai Xiaochun telah lama mempelajari pakaiannya dalam persiapan untuk acara tersebut. Gitu lonceng mulai berdentang. Dia berjalan keluar dari guanya yang abadi bersinar dengan kegembiraan, memvisualisasikan bagaimana rasanya bergabung dengan Hall of Defenders. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah luar biasa untuk mendapatkan informasi yang sedikit lebih rinci tentang berbagai aula, dan tahu bahwa aula pembela hanya dapat digambarkan sebagai biasa. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan Sky Quarter Rainbow secara keseluruhan. Namun, mengingat bahwa Sky Quarter Rainbow berada di tengah Starry Sky Dao Polarity Sect, kemungkinan seseorang yang menyerbu tempat itu hampir nol. Karena itu, para pembudidaya yang menjadi anggota aula pembela adalah kelompok kebijakan di distrik pelangi itu sendiri. Mereka adalah kelompok yang sangat mengesankan, mirip dengan Hall of Justice di Spirit Stream Sect. Bai Xiaochun sangat bersemangat tentang prospek, dan yakin bahwa sebagai anggota aula pembela, dia pasti akan menjadi sangat terkenal di Sky Quarter Rainbow. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 200 murid berjubah kuning yang baru diajukan menuju cincin bagian dalam. Bagi sebagian besar murid, forum seleksi hall adalah satu-satunya waktu mereka akan mengunjungi cincin bagian dalam, di mana sebuah kotak besar ada di atas gunung 7 warna di sana. Tentu saja, ini adalah kedua kalinya Bai Xiaochun ke cincin dalam, jadi hal-hal yang agak mirip baginya. Saat memasuki alun-alun, dia melihat Big Fatty Zhang, Master Dewa Diviner, Chen Manyao, dan bahkan Song Ke. Meskipun demikian dia bisa menangkap mata mereka, dipisahkan oleh jarak yang cukup sehingga tidak mungkin untuk bertukar kata. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan udara yang sangat suram. Tak lama, suara bel menghilang, dan mempersiapkan diri menghadapi sebelum 10 sinar cahaya muncul entah dari mana dan ke tanah. Tekanan yang menghancurkan daerah itu, menyebabkan wajah Bai Xiaochun dan semua murid berkedip-kedip lainnya. Rasanya seolah-olah tubuh mereka memuji ke tanah. Pada saat yang sama, 10 pembudidaya muncul. Beberapa pria, beberapa wanita, beberapa tampak tua, beberapa tidak tapi semua adalah pembudidaya Nas Chensol. 3 dari wanita itu cantik, namun terlihat sangat tabah. Entah bagaimana, ekspresi seperti itu hanya membuatnya tampak lebih menarik. Adapun yang lain, beberapa wajah berkerut karena usia, sedangkan yang lain tampak seperti pria atau wanita muda. Beberapa tampak ramah dan ramah, sementara yang lain dikelilingi oleh aura yang membunuh, dan tampak seperti tokoh yang sangat kejam. Salam Ilmaster. Sulit untuk mengatakan siapa yang berbicara pertama. Segera, semua murid yang berkumpul tapi menundukkan kepala dan memanggil salam kepada 10 pembudidaya Nas Chensol yang merupakan Ilmasters dari Sky Quarter. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama, mengintip dari sudut matanya pada 10 pembudidaya Nas Chensol dan bertanya-tanya yang mana adalah pemimpin dari Hall of Defenders. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas pada kekuatan Starry Sky Dao Polarity Sect. Bahkan Sky Quarter Rainbow sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi sekte manapun di Middle Reaches, dengan asumsi sekte itu tidak memiliki dewa. Dan mereka memiliki 3 pelangi lain seperti Sky Quarter, pikirnya, terguncang. Ada juga Starry Quarter, Quarter Polaritas, dan Dao Quarter. Pada saat itu, salah satu dari 10 pembudidaya Nas Chensol berkata, dan sekarang, kamu akan datang untuk bergabung dengan Ilmaster yang memanggil nama kamu. Chen Biao, Suke, Zhou Songli. Ketika nama-nama para murid dipanggil, mereka dengan penuh perhatian terhadap sisi manapun pembudidaya jiwa yang baru lahir memanggil mereka. Lagu Ke, kata salah satu pembudidaya Nas Chensol yang tampak luar biasa. Song Ke menarik napas dalam-dalam dan terbang. Akhirnya, Chen Manyao dipanggil oleh salah satu wanita cantik, dan sedikitnya, Big Fatty Zhang dipanggil oleh salah satu wanita cantik lainnya. Master God Diviner tidak yakin apakah ada bersamanya ketika dipanggil oleh seorang pemuda di wajah dingin. Ketika mulai menipis, kegelisahan Bai Xiaochun tumbuh, dan dia terus melirik ke arah para pembudidaya Nas Chensol, berharap untuk mengingatkan mereka tentang kehadirannya. Sayangnya, para Master Taois jiwa Nas Chen semua memiliki wajah yang benar tanpa ekspresi, dan tidak benar-benar dari mereka yang melihat ke arahnya. Lebih lanjut, Bai Xiaochun segera menyadari bahwa, tanpa terlupakan, ada satu di antara para pembudidaya Nas Chensol yang belum mengatakan batas kata pun sejauh ini. Dia adalah seorang pria tua berwajah ramah, yang melihat ke arah kelompok petani yang semakin menipis dengan senyum lebar yang tidak melakukan apa-apa untuk mengungkapkan apa yang dia miliki. Tidak butuh waktu lama sebelum kelompok yang beranggotakan lebih dari 200 orang ini berkurang menjadi kurang dari selusin. Bai Xiaochun berdiri di sana, berkedip bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.
Kemudian dia memandang Chen Manyao dan menyadari bahwa dia mengenakan ekspresi kaget, pada saat itu, mulai tenggelam. Pada saat ini, 9 Master Taois jiwa yang baru lahir tidak mengatakan hal lain, dan pada kenyataannya, semua mengungkapkan pria tua berwajah ramah itu. Penggarap Nas Chen Sol yang cantik yang telah memilih Big Fatty Zhang tersenyum dan berkata, "Saudara Feng, kami sudah selesai dengan pilihan kami." Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengayunkan lengan bajunya. "Baik. Jika kamu tidak menginginkan grup ini, maka aku akan mengambilnya." Dia menyadari jarinya, menyebabkan cahaya 7 warna menyebar di kaki Bai Xiaochun dan yang lainnya dan membawanya ke sisinya. "Baiklah kalau gitu," katanya sambil tersenyum. "Aku akan pergi sekarang." Para pembudidaya Nas Chen Sol lainnya memanggil perpisahan saat dia membawa Bai Xiaochun dan yang lainnya ke jarak. Jantung Bai Xiaochun berdetak kencang saat dia melihat sekeliling pada para kultivator lainnya dan kemudian dengan gugup bertanya, "Senior, ruang mana kita?" Lelaki tua itu berbalik dan menoleh ke arahnya, dan kebaikan yang ada di wajahnya sebelumnya tidak terlihat. Senyumnya menyeramkan, dan dia tiba-tiba memiliki aura yang kuat dan mematikan yang membuat Bai Xiaochun terkesiap. "Selamat telah dipilih oleh Hall of Devil Slayers. Aula pembunuh iblis," kata Bai Xiaochun, matanya melebar ketakutan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah meminta bantuan Chen Manyao, dia benar-benar akan dibawa pergi oleh Hall of Devil Slayers. Seketika, amarah mendidih di dalam dirinya. Murid-murid lain di sekitarnya memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka, dan tidak ada yang tampak bahagia. Sepanjang sejarah Sky Quarter Rainbow, paling berbahaya dari semuanya adalah Hall of Devil Slayers. Mereka juga memiliki tingkat korban tertinggi. Petik 2. Surga. Aku mendengar bahwa beberapa dekade yang lalu, Hall of Devil Slayers pergi ke misi di luar sekte, dan seorang murid meninggal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Petik 2. Aku mendengar bahwa para murid di aula pembunuhan iblis semuanya dikirim keluar untuk misi membunuh musuh, dan bisa membunuh hanya dengan topi. Tidak.